Tugas analisis skripsi, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas reguler C, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung tahun 2022. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami dalam tugas menganalisis kaidah kebahasaan dan penulisan skripsi. Yang pertama Reza Iksan Fauzi dengan NPM 2216071132, yang kedua ada Wika Futari Ayundri dengan NPM 2216071135, yang ketiga ada Audi Maira Aulia dengan NPM 2216071134, yang ketiga ada Rika Nurlaila Damayanti dengan NPM 2216071136, dan yang terakhir ada Imam Mahesa Putra dengan NPM 2216071133. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa diproses pada banyak lokasi yang berbeda di otak manusia, terutama di area Broca dan Wernicke. Bahasa-bahasa berubah sepanjang waktu. Sejarah evolusinya dapat direkonstruksi ulang dengan membandingkan bahasa modern untuk menentukan sifat-sifat yang mana yang harusnya dimiliki oleh bahasa leluhur supaya nantinya perubahan dapat terjadi. Sekelompok bahasa yang diturunkan oleh leluhur yang sama dikenal sebagai rumpun bahasa. Berikut adalah kesalahan pada kalimat yang sudah kami analisis pada satu pendahuluan. Dalam kalimat di mana Amerika Serikat menjalankan sistem demokrasi dan Uni Soviet secara komunis, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan kata sistem yang ditulis dengan bahasa Inggris yang seharusnya tertulis sistem dengan menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, kesalahan pada penggunaan huruf kapital dalam kata hubungan pada kalimat selepas Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, hubungan antara kedua negara tersebut tidak berakur. Yang seharusnya setelah koma bukanlah dilanjutkan dengan huruf kapital, melainkan huruf biasa atau huruf kecil. Berikut adalah kesalahan yang sudah kami analisis dalam bab 2 tinjauan pustaka. 1. Dalam kalimat penelitian ini juga menggunakan teori atau konsep Ambrose dari Jarvis untuk menjelaskan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat itu sendiri, serta menggunakan teori Town Van Dijk yang dipecah menjadi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Terdeteksi adanya pemborosan kata, yaitu pada kata itu sendiri, di mana kalimat tersebut bisa dikatakan tidak efektif karena terjadinya pemborosan kata. Pada kalimat, di sisi lain, penelitian ini menggunakan metode penyajian data kualitatif bersifat deskriptif, serta cenderung menggunakan analisis yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci. Terdapat dua kata yang salah dalam hal penulisan, yaitu di sisi yang seharusnya ada spasi antara di dan sisi, serta kata yang kedua yaitu instrumen yang seharusnya ditulis tanpa tambahan huruf T di belakangnya, karena itu adalah kata dalam bahasa Inggris, sedangkan kata serapan bahasa Indonesia adalah instrumen tanpa tambahan huruf T di belakangnya. Analisis bab 3, metodologi penelitian. Fokus penelitian merupakan batasan variabel yang ditetapkan oleh peneliti agar tidak keluar dan tidak meluas dari konteks dalam melakukan penelitian. Batasan permasalahan dalam penelitian kualitatif ini disebut juga sebagai fokus penelitian, berperan untuk membantu peneliti agar tidak melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan topik yang sedang diteliti agar berfokus pada inti permasalahan saja. Dalam kalimat tersebut terdapat beberapa kesalahan, antara lain kesalahan dalam penulisan kata membantu yang seharusnya tertulis membantu. Kesalahan penulisan dalam kata peneliti yang seharusnya menjadi peneliti, dan penulisan kata topik yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang seharusnya ditulis dengan topik dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa kesalahan yang sudah kami analisis dalam bab penutup. Isi kalimatnya adalah selama Cina menjadi negara sebagai sekutu Rusia di mana misil-misil jelajah dan jarak jauh berpotensi dapat meningkat dalam jumlah besar yang dapat mempengaruhi Amerika Serikat, maka negara tersebut dapat disebut sebagai ancaman. Dalam kalimat tersebut terdapat dua kata yang salah dalam penulisan, yaitu Cina yang seharusnya ditulis tanpa H menjadi CINA yang sesuai dengan KBBI, dan juga kata jarah
yang dimana maksudnya adalah jarak. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari analisis skripsi yang sudah kami kerjakan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesalahan kaidah kebahasaan dan penulisan bahasa Indonesia pada skripsi yang kami analisis. Kesalahan terdapat pada semua bab yang ada di skripsi mahasiswa tersebut. Kesalahan tersebut yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital, penulisan kata yang tidak sesuai dengan KBBI, kesalahan penggunaan huruf miring, penggunaan tanda baca, penulisan kata depan, awalan, dan penulisan gabungan kata, dan lain sebagainya. Kesalahan kaidah kebahasaan dan penulisan bahasa Indonesia tersebut terjadi karena mahasiswa sendiri kurang teliti dan kurang memperhatikan penulisan yang baik sehingga masih terdapat kesalahan yang muncul pada penulisan skripsi. Analisis yang kami lakukan juga memberikan kita pembelajaran tentang di mana saja letak-letak kesalahan penulisan skripsi yang biasanya terjadi pada mahasiswa. Terima kasih kami haturkan kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton video kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.